Deze maand belangrijk ben geweest voor het team met het goals maken en gewoon qua prestaties op het veld. Figur-figur terbaik atau potensi terbaik yang ada di seluruh dunia mau melakukan perbaikan sepak bola Indonesia, saya terbuka gitu loh. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Jarang yang tahu, 3 pemain keturunan Indonesia ini satu klub dengan Tom Haye. Tom Haye merupakan pemain keturunan anyar yang baru saja diperkenalkan PSSI untuk membela tim nasional, Timnas Garuda. Pemain berusia 28 tahun ini baru saja melakukan kunjungan ke Indonesia dan menyerahkan berkas untuk proses naturalisasi. Sekarang Tom Haye berstatus sebagai pemain dari klub SC Heerenveen. Mantan pemain timnas Belanda U21 ini sudah membela SC Heerenveen sejak awal tahun 2022, dan dikontrak sampai pertengahan tahun 2024. Siapa yang tahu jika klub Tom Haye juga dibela oleh beberapa pemain keturunan Indonesia. Bukan hanya satu, bahkan ada beberapa pemain sekaligus. Berikut daftarnya. Jenahro Nunumete, dari namanya saja sudah bisa ditebak apabila pemain muda satu ini memiliki darah Indonesia. Selain dari segi nama, wajah Nunumete juga sangat mirip dengan perawakan orang Timur. Indonesia. Pesepak bola berdarah Maluku ini lahir di tanggal 28 Januari 2002 di Groningen, Belanda. Tercatat apabila Nunumete pernah membela beberapa skuad kelompok umur klub di Belanda. Di antaranya seperti BSVV Bovensmilde, ACV Assen, Ajax, dan SC Heerenveen. Roan van der Plaat Roan merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Maluku. Pesepak bola kelahiran 10 Januari 2003 ini bermain di posisi bek kiri dan memiliki kaki dominan sebelah kiri. Pada usianya yang masih menyentuh angka 20 tahun, Roan sudah membela skuad SC Heerenveen sejak tahun 2017. Dia resmi mendapatkan kontrak profesional pada bulan Juli lalu. 20 years old Roan van der Plaat taken first professional contract with SC Heerenveen. Last season he was on the team bench in the Eredivisie, but has yet to feature. With the ever-increasing preparation that it will be eligible for a pro contract. Tulis akun Instagram Voetbal Malaysia. Sesuai dengan keterangan di atas, Roan memang belum berhasil debut dengan skuad utama SC Heerenveen, akan tetapi pemain muda ini pernah beberapa kali dimasukkan sebagai pemain cadangan oleh pelatih. Sevi Woudstra Sevi merupakan pemain sepak bola kelahiran bulan Januari 2005. Pemain bola satu ini bisa dimainkan di posisi gelandang dan sayap. Secara umur Sevi masih sangat muda, bahkan pemain ini masih berusia 18 tahun. Hebatnya pada tahun lalu, Sevi sudah berhasil debut dengan skuad senior SC Heerenveen meskipun dalam ajang non-resmi. Ketiga rekan satu klub sekaligus junior Tom Haye ini patut dipantau oleh pihak pelatih dan federasi. Sangat mungkin mereka kedepannya akan bersedia membela timnas Garuda seperti yang dialami oleh Tom Haye. Playmaker Liga Belanda ini jadi pemain keturunan selanjutnya yang dipantau Shin Tae-yong. Ini tanda-tandanya, gelandang serang berusia 18 tahun ini gabung tim U21 NAC Breda pada musim panas 2023. Menurut laman Transfermarkt, Samuel telah mencatatkan 14 penampilan bersama NAC Breda U21 musim ini dengan koleksi 2 gol. Berkat permainan apik di level U21, Samuel mendapat kesempatan berlatih bersama tim senior NAC Breda, tim yang mentas di kasta kedua Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eerste Divisie. Tak sekadar berlatih, Samuel juga mendapat kesempatan bermain bersama tim senior NAC Breda. Ia mendapatkan debut di pertandingan tidak resmi dan momen itu diabadikan akun X NAC Breda. Debut tidak resmi, tulis akun X NAC Breda, NACNL.
Sembari menampilkan foto Samuel, baru-baru ini Samuel, 18, melakukan debut senior pertamanya saat NAC Breda memulai persiapan di awal tahun. Seorang talenta yang belum setahun berada di akademi klub langsung dipromosikan ke tim senior, tulis akun Instagram Football Talent Nealis. Beberapa tahun lalu, Samuel masih bermain untuk klub amatir. Senang melihat banyak pemain muda yang sudah disiap, lanjut akun tersebut. Munculnya nama Samuel di akun Football Talent Nealis seakan menunjukkan pemain yang satu ini masuk radar PSSI dan Shin Tae-yong. Sebab, akun ini kerap dipercaya PSSI untuk mendapatkan database pemain keturunan. Tak jarang, akun ini mendapatkan informasi lebih awal perihal siapa pemain keturunan yang tengah diburu PSSI. Banyak pemain keturunan yang dibahas paling awal di akun ini, kemudian resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Martin Paes ajak Kevin Dix perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan pada pertengahan Desember 2023. Pada Jumat 15 Desember 2023, bek milik FC Copenhagen itu mengunggah sebuah stories yang menunjukkan dirinya dalam penerbangan menuju Indonesia. Hal itu pun langsung memunculkan spekulasi bahwa pemain 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Namun, setelah dikonfirmasi melalui berbagai pihak, Kevin Dix datang ke Indonesia hanya untuk berlibur. Di sisi lain, malah ada 3 pemain keturunan lain yang mengurus proses naturalisasi setelah kehadiran Kevin Dix, yakni Jay Itzes, Tom Haye dan Martin Paes. Dini hari tadi di akun Instagramnya, Kevin Dix membagikan momen selama menjalani liburan di Indonesia. Ternyata Kevin Dix berlibur di negeri leluhurnya ini lebih dari 2 minggu. Sebab, dalam unggahan video di feed Instagramnya, Kevin Dix memamerkan kembang api yang berseliweran di langit saat malam pergantian tahun baru. Alhasil, unggahan Kevin Dix pun ramai diserbu netizen di media sosial, tak hanya pencinta sepak bola tanah air. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes juga meninggalkan komentar. Kiper FC Dallas ini meninggalkan emoji kagum di kolom komentar unggahan Kevin Dix. Apakah ini pertanda di balik semua ini? Martin Paes mencoba membujuk Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia. Baik Martin Paes dan Kevin Dix sejatinya tidak pernah membela klub yang sama, namun ditengarai keduanya memiliki hubungan baik. Satu hal yang pasti, jika Kevin Dix bersedia memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda dijamin semakin kuat, khususnya di sektor pertahanan. Pemain 27 tahun ini dapat membentuk benteng kukuh bersama Jordi Amat, Rizky Ridho dan Justin Hubner, Elkan Bagot. Pemain keturunan Palembang Dion Marks jadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang sempat menarik perhatian pecinta sepak bola nasional. Dion si pemain Monkito Galo saat ini berkarier di NEC Nijmegen U21. Di klub Liga Belanda itu, Dion menjadi andalan bagi pelatih berdarah Maluku, Jeffrey Leiwakabesi. Sekedar informasi, Jeffrey merupakan mantan bek kiri keturunan Belanda Maluku yang pernah bermain di VVV Venlo. Jeffrey di musim ini pada kompetisi kasta kedua Liga Belanda U21 memainkan Dion Marks sebanyak 8 pertandingan. Padahal Dion baru naik kasta ke tim U21 dari U18. Ditempatkan sebagai gelandang jangkar, Dion memiliki kecakapan dan skill sangat bagus. Mobilitas sangat tinggi dan mempunyai tingkat akurasi umpan akurat. Saat bersama Vitesse, Dion sempat menorehkan prestasi. Ia membawa tim Akademi Vitesse meraih gelar di ajang turnamen di Finlandia. Saya mencetak gol penentu juara di laga final, jelasnya. Sebagai pemain keturunan Indonesia dari sang ayah, Dion Marks tak menampik keinginan memperkuat skuad Garuda. Pada usianya yang saat ini masih 19 tahun, Dion berada pada fase memilih atau menunggu kesempatan mendapat panggilan timnas dari Belanda atau Indonesia. Jadi, lebih baik saya fokus dulu bersama Vitesse. Karena sampai saat ini juga belum ada undangan dari timnas Belanda atau Indonesia, terangnya. Lewat ayahnya, Dion Marks kerap menyaksikan video sejumlah laga di kompetisi dan timnas Indonesia. Buatnya secara teknik kemampuan dasar pemain Indonesia cukup baik. Tak disangka, betapa menggila pemain keturunan Indonesia ini di Liga Italia, dia jadi andalan Bologna, ini buktinya.
Proyek naturalisasi Timnas Indonesia sedang gencar dilakukan oleh pihak PSSI, terutama sejak Erick Thohir didaulat sebagai Ketua Umum PSSI. Sejumlah pemain keturunan masuk radar PSSI. Hal ini dilakukan PSSI untuk dapat mendongkrak prestasi dan juga mewujudkan ambisi meraih gelar juara buat Timnas Indonesia. Salah satu program yang gencar dilakukan ada program naturalisasi, dengan scouting pemain keturunan Indonesia yang bisa memperkuat timnas asuhan Shin Tae-yong. Sejauh ini PSSI bersama Timnas Indonesia dinilai lebih banyak merekrut pemain bertahan, hal itu pun menumpuk dan membuat persaingan ketat di lini pertahanan. Padahal tim Garuda juga membutuhkan striker mematikan kelas dunia, agar bisa bersaing di level Asia maupun dunia. Ada pula salah satu pemain top Eropa yang kini dikaitkan dengan program naturalisasi Indonesia, adalah Sydney Van Hooijdonk. Striker terbaru milik klub Italia, Bologna itu baru-baru ini dirumorkan sebagai salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Striker kelahiran 6 Februari 2000, 23 tahun, itu merupakan putra dari mantan pemain timnas Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Berdasarkan Transfermarkt, Pierre Van Hooijdonk juga mantan asisten pelatih timnas Belanda U21, dan kini menjabat sebagai anggota dari Dewan Pengawasan NAC Breda, klub yang berkompetisi kasta kedua. Liga Belanda, Van Hooijdonk disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya dari Maluku. Isu ketertarikan PSSI pada Sydney Van Hooijdonk ini muncul setelah staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Musim terbaiknya adalah saat Eredivisie 2022 hingga 2023 yang mana ia berhasil mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama dengan SC Heerenveen di Liga Belanda. Sydney Van Hooijdonk diboyong dari klub Belanda Heerenveen ke Bologna dengan nilai pasar 104,29 miliar rupiah. Erick Thohir tanggapi perdebatan lokal versus naturalisasi, singgung unggahan medsos. Perdebatan sengit mengenai pemain lokal versus naturalisasi di tubuh timnas Indonesia terus terjadi. Di media sosial, medsos, netizen kerap membanding-bandingkan kemampuan pemain satu dengan lainnya, terutama antara lokal dengan keturunan atau naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyadari fenomena tersebut. Akan tetapi, ia percaya tak ada segregasi di tubuh timnas Indonesia. Apalagi, seluruh ofisial dan pemain sempat menyerukan kampanye melalui akun medsos mereka masing-masing yang menunjukkan persatuan di dalam tim. Pemain-pemain ini, naturalisasi, ada darah kitanya gitu loh, dan ini juga pemain, yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri, tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, baik pemerintah maupun PSSI, mereka mau, itu kan luar biasa, lanjutnya. Dalam skuad yang dibawa ke Piala Asia 2023, Timnas Indonesia memiliki pemain keturunan tanpa naturalisasi yakni Elkan Bagot dan naturalisasi seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Shane Patinama. Sementara, Mark Klok murni naturalisasi tanpa darah keturunan. Erick Thohir menilai pemain naturalisasi tersebut merupakan upaya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia mencontohkan Marten Paes yang jauh-jauh terbang dari Amerika Serikat ke Indonesia untuk mengurus administrasi naturalisasinya. Kita sebagai pemerintah, PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, ingin memperkuat Indonesia. Terharu? Enggak. Saya emang luar biasa. Artinya apa? Ini kita membangun momentum besar. Kita punya generasi emas U22 ke bawah, kemarin juara SEA Games, ditambah banyak pemain muda diaspora yang ingin gabung, seperti Ivar, Rafael, Nathan.